di sini sudah terdapat layar dari Pictoblocks.ai. Nah, Pictoblocks.ai sendiri adalah suatu aplikasi coding pendidikan berbasis blog untuk pemula dengan kemampuan interaksi perangkat keras yang ditingkatkan dengan teknologi baru seperti robotika, AI, dan pembelajaran mesin yang membuat pembelajaran coding menjadi menyenangkan dan menarik. Kali ini, kelompok kami akan memberikan langkah-langkah atau penyusunan instruksi dalam membuat suatu program di Pictoblocks.ai. Nah, sebelum itu, kami akan kenalkan beberapa fitur-fitur yang ada di dalam Pictoblocks.ai. Ini merupakan fitur blok kode di mana area ini merupakan tempat pengguna menyusun blok-blok kode untuk membuat program. Blok-blok ini sendiri dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsi, seperti motion, tampilan, atau looks, sound, events, control, sensing, operators, variables, dan my blocks. Kemudian ada yang namanya area proyek. Nah, area proyek ini digunakan untuk menyimpan dan membuka serta mengelola lembar kerja kita. Nah, itu terdapat di sudut kanan atas. Nah, sebelum itu, karena kode blok ini adalah area utamanya, maka saya akan perkenalkan dulu atau menjelaskan sedikit apa fungsi dari setiap kode blok ini. Nah, untuk kode blok motion atau gerakan, blok ini digunakan untuk mengontrol pergerakan sprite, ya. Kemudian ada kode blok looks yang digunakan untuk mengontrol tampilan sprite. Nah, jadi pada kode looks ini kita bisa menambahkan kata say, hello sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian ada sounds, ya. Kode blok ini membantu kita untuk memilih suara pada sprite kita. Kemudian ada yang namanya kode blok event. Kode blok event ini digunakan untuk memicu aksi tertentu dari sprite yang kita miliki, ya. Kemudian ada yang namanya kode control. Nah, kode control ini digunakan untuk mengontrol alur pemrograman kita. Kemudian ada yang namanya kode blok sensing atau sensor yang digunakan untuk mendeteksi kondisi tertentu. Lalu ada yang namanya kode blok operator, di mana di sini kita bisa melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Kemudian ada yang namanya kode blok variables, di mana di sini kita bisa memasukkan suatu pengubah atau pengganti sesuai dengan yang kita butuhkan, ya. Oke, langsung saja di sini kita membuat suatu program di mana kelompok kami memilih program atau memilih menyusun instruksi jarak tempuh yang dilalui oleh seseorang. Nah, jadi di sini kami akan membuat instruksi atau program mengenai jarak tempuh yang dilalui oleh seseorang. Nah, di mana faktor-faktor penentu dari seseorang untuk melewati suatu perjalanan itu, yang pertama, kalau kami berdiskusi, kami di sini mengambil faktor-faktornya itu seperti faktor waktu istirahat, kemudian kemacetannya, serta waktu yang ditempuh seseorang pada saat dalam perjalanan. Oke, langsung saja kita membuat dari waktu tempuh yang dilalui seseorang. Pertama-tama, teman-teman bisa mengklik bagian events dan pilih when flag click, ya. Nah, seperti yang kita ketahui, event ini digunakan untuk memicu aksi tertentu ketika sewaktu terjadi, ya, seperti itu. Jadi misalnya seandainya kalau kita memilih untuk mengklik bendera, ya, di sini berarti nanti setelah kita mengklik bendera, bendera ini akan menjalankan sprite kita sesuai dengan perintah yang terdapat di bawah when klik ini, ya. Nanti kita lanjut lagi.
Kemudian kita masukkan, kita ke kode block sensing, kita pilih X, what's your name and weight. Nah, kita pilih ini. Kemudian karena kita di sini berkaitan dengan waktu tempuh, maka what's your name ini bisa teman-teman masukkan dengan waktu tempuh. Kemudian teman-teman bisa memilih variabel, pengaturan variabel ya. Nah, karena di sini masih my variable, maka kita buat my variable ini menjadi waktu tempuh. Nah, jadi kita membuat variabel atau perubahannya sesuai dengan faktor-faktor yang kita pilih tadi, yaitu waktu tempuh, kemudian waktu kemacetannya, lalu waktu istirahatnya ya. Pilih di sini kita tulis waktu tempuh ya, teman-teman. Oke. Kemudian kita pilih di segitiga ini. Nah, waktu tempuh sudah masuk dalam variabel baru. Nah, kemudian 0 ini kita ganti dengan answer ya. Ini sensing ya, tinggal tarik aja lalu ganti di bagian tuh 0. Kemudian faktor apa lagi selain waktu tempuh? Kita masukkan estimasi macet, karena berdasarkan hasil diskusi kami memasukkan waktu kemacetan yang akan ditempuh oleh seseorang dalam perjalanan. Nah, teman-teman bisa pilih di menu X, what's your name and weight ya, teman-teman. Jadi seperti yang ini. Nah, kita buat lagi di sini. What's your name-nya diganti dengan apa? Diganti dengan estimasi kemacetan ya. Tulis di sini, masukkan estimasi kemacetan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi nih menu set my variable to 0 ya. Nah, nantinya kita buat lagi variabel baru yaitu kemacetan. Nah, kita pilih di sini apakah kemacetan sudah masuk. Sudah, tinggal kita pilih. Lalu kita ke sensing, kemudian pilih answer dan gantikan 0 ya. Kemudian tadi satu faktor yang terakhir yaitu waktu istirahat. Jadi kita pilih X, what's your name and weight lagi. Lalu kita ganti what's your name-nya ini dengan masukkan waktu istirahat. Nah, kemudian kita pilih variabel, kita tambahkan lagi waktu istirahat pada variabel baru. Nah, oke, kita pilih di sini, kita taruh di sini. Nah, ini bisa kita ganti dengan waktu istirahat. Kemudian kita tambahkan dengan answer ya di 0. Nah, beginilah kira-kira. Nah, waktu tempuh sudah muncul, kemacetan sudah muncul, waktu istirahat sudah muncul. Nah, lalu gimana nih caranya agar kita tahu hasil akhirnya berapa lama seseorang itu menempuh perjalanan tersebut. Jadi, nantinya kita akan menjumlahkan waktu tempuh, terus ditambahkan dengan kemacetan, lalu ditambahkan dengan waktu istirahat, sehingga menghasilkanlah hasil akhirnya itu waktu tempuh yang seseorang itu lalui ya. Nah, kita pilih di menu kode blok variabel, pilih set lagi, kemudian make a variable, kita tulis di sini hasil, lalu klik OK. Lalu di sini kita ganti dengan
hasil ya. Nah, kemudian kita gunakan kode blok operator. Nah, karena kita mau menjumlahkan nih, menjumlahkan waktu tempuh, kemacetan sama waktu istirahat. Nah, kita buat di bawah dulu karena biasanya, nah ini kan operator penjumlahannya kan cuma terdiri dari 2 buah variabel ya. Anggap aja terdiri dari 2 buah variabel. Nah, kalau kita langsung masukkan ke sini, kita tarik ke sini, nanti biasanya akan terjadi error jika kita mau menambahkan satu operator lagi. Maka kita buat seperti ini dulu ya. Nah, kita tambahkan di sini dulu di lembar kerja yang kosong. Nah, kemudian kita tambahkan variabelnya yang mana tadi waktu tempuh. Oke, kita masukkan waktu tempuh di sini. Kemudian kita masukkan kemacetannya di tengah-tengah. Bentar ya. Oke, kemudian kita masukkan waktu istirahat. Nah, ya oke. Barulah nanti teman-teman semuanya tarik secara serempak. Nah, jadi seperti ini. Agar kesannya tidak monoton, bisa teman-teman tambahkan dengan kata-kata seperti ini. Nah, nih, kita tambahkan suatu kata-kata atau kalimat. Nah, kemudian kita pilih operator, lalu pilih join. Nah, ini di sini dulu kita letakkan join ini di lembar kerja yang kosong. Jangan diletakkan di sini karena nantinya di sini akan kita tambahkan beberapa kode blok lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini bisa teman-teman buat waktu perjalanan Anda adalah. Kemudian di sini kita kembali ke variabel, lalu klik ini. Nantinya saat kita mengisi waktu tempuh, kemacetan dan waktu istirahat, dan pada saat muncul hasilnya, maka nanti pernyataan ini akan muncul bersamaan dengan hasil. Oke, coba kita lihat ya teman-teman. Oke, ini kita kasih jarak ya. Nah, tadi kan kayak gini, ini kita kasih jarak agar nantinya hasil dengan kata jam ini tidak berdempetan ya. Oke ya. Kita klik bendera karena sesuai dengan menu eventnya. Saat kita ngeklik bendera, maka sprite-nya ini akan mengikuti perintah yang telah kita buat. Oke, kita mulai. Nah, ini udah muncul nih. Di sini katanya disuruh minta masukkan waktu tempuh. Oke, misalnya kita masukin dengan 3. Kemudian enter. Dia akan ke variabel selanjutnya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan estimasi kemacetan. Kita klik 2, lalu klik enter. Lalu kita disuruh memasukkan variabel selanjutnya, yaitu masukkan waktu istirahatnya, misalkan 3 jam. Nah, nanti kita enter, akan muncul hasilnya itu waktu perjalanan Anda adalah 8 jam. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Jadinya sprite ini mengikuti sesuai dengan apa yang kita perintahkan pada halaman lembar kerja. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa sprite-nya mengikuti apa yang sudah kita perintahkan pada lembar kerja. Nah, tadi ini yang saya katakan ya, kalau seandainya teman-teman tadi tidak memberikan spasi pada jamnya di sini, maka nanti dia akan berdempetan nih. Coba kita lihat apakah benar. Kita buat. Nah, kita hapus. Terus kita coba lagi, kita masukin waktu tempuhnya 2, terus kita masukkan estimasi kemacetan 2, waktu istirahat 2. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa hasilnya dengan kata jam akan berdempetan, maka perlu teman-teman untuk memberikan spasi sebelum kata jam ya. Nah, seperti itu agar tampilan sprite kita terlihat rapi ya teman-teman ya.
Begitupun pada saat ini join, waktu perjalanan Anda adalah, nah di sini saya juga memberikan space nih, bisa teman-teman lihat sendiri di layar saya. Nah kalau kita hapus nih layar space-nya nih, nah kita coba lagi, kita ulangi, klik bendera ya teman-teman, masukkan waktu tempuh 2, estimasi kemacetan 2, waktu istirahat 2. Nah dia akan berdempetan atau berdekatan dengan kata adalah. Jadi hasilnya nanti akan berdempetan dengan kata adalah. Maka setelah kata adalah, teman-teman mesti memberikan space ya, agar tampilan program teman-teman lebih menarik. Nah kemudian, kok ini kayaknya kosong banget Kak, gimana nih caranya? Nah di sini ada pilihan backdrops ya, atau latar belakang. Teman-teman bisa memilih latar belakang yang sesuai dengan tema teman-teman semua. Nah, karena di sini mengenai waktu tempuh, artinya ini sprite itu sedang dalam perjalanan ya kan teman-teman. Maka kita coba aja cari backdrop yang bernuansa perjalanan ya. Nah, nih ada nih night city, ada jalan, ada bangunan-bangunan megah ya, bangunan-bangunan tinggi yang dilewati pada saat perjalanan. Nah, oke. Nah ini bisa teman-teman tambahkan backdrops di belakang sesuai dengan tema teman-teman semua. Oke, kita coba sekali lagi. Sprite, waktu tempuhnya kita isi 3 jam, estimasi kemacetannya kita isi 3 jam juga, dan waktu istirahat kita isi 3 jam ya. Nah ini sudah tampilan akhir yang paling rapi. Oke, ini teman-teman ya, bagaimana cara kita untuk membuat suatu program terkait dengan seseorang menempuh waktu perjalanan yang dilaluinya ya, dengan 3 faktor di sini yang digunakan, yaitu faktor kemacetan, faktor waktu istirahat, dan waktu tempuhnya selama di perjalanan ya. Itu saja penyusunan suatu instruksi menggunakan PictoBlox. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.